Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan menerangkan mengenai munada dan mustasna. Pengertian munada. Definisi munada merupakan kalimah isim yang dinamakan sesudah atau jatuh setelah huruf nida. Penggunaan munada dengan mempergunakan huruf-huruf panggilan huruf nida supaya yang dipanggil mengunjungi atau menoleh untuk yang memanggil. Dalam bahasa Arab, nida artinya ialah seruan. Macam-macam munada. Munada mufrad alam atau mufrad ma'rifat ialah munada yang tidak berupa mudhaf atau syibhul mudhaf, baik munada tersebut berupa tasniyah atau jamak. Laksana ya zaidu, ya zaidani, dan ya zaiduna. Munada nakiroh maksudah, yaitu seluruh isim nakiroh yang jatuh sesudah huruf nida dan dimaksudkan guna memuayyankannya. Contohnya, ya rojulu, wahai anak muda. Munada nakiroh ghair maksudah, seluruh isim nakiroh yang jatuh sesudah huruf nida, yang dimaksudkan tidak guna sesuatu yang tertentu. Laksana orang buta yang menyampaikan, ya rojulan khud biadi, wahai anak muda, peganglah tanganku. Munada mudhaf ialah munada yang berupa rangkaian mudhaf ilaih. Laksana, ya gulama zaidin. Munada syibhul mudhaf ialah munada yang berupa lafal yang memerlukan pada lafal yang lainnya guna kesempurnaan maknanya. Laksana ya tali'an jabalan. Ketentuan munada. Apabila sebuah kata ada al, ada sejumlah ketentuan dalam pemanggilannya. Yang pertama, kata yang dipanggil i'rabnya marfu'. Yang kedua, menambahkan lafaz sesudah huruf nida. A. Lafaz ayyuha bagi isim muzakkar. B. Lafaz ayyatuha bagi isim muannas. Contoh, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhal muslimuna, ya ayyatuhal mar'atu, ya ayyatuhal muslimatu. Yang ketiga, khusus guna lafaz jalalah atau lafaz Allah, melulu boleh memakai huruf nida ya. Contoh, ya Allahu, biasanya guna memanggil lafzul jalalah, dipakai Allahumma. Yang keempat, terkadang munada melemparkan huruf nida. Contohnya, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Asalnya ialah ya Rabbana Yusufu a'rid an hadza. Asalnya ialah ya Yusufu. Yang kelima, jika munada mudhaf untuk ya mutakalim, maka ya boleh dibuang. Huruf nida berjumlah 7 macam, yaitu ya, a, ai, a, haya, aya, dan wa. Keterangannya, lafaz haya dan aya dipakai untuk menyeru sesuatu yang dekat. A dan ai untuk seluruh. Ya guna menyeru sesuatu yang jauh. A dan guna ratapan, yaitu wa. Munada baik dekat, jauh, atau sedang. Wa dipakai untuk meratapi sesuatu yang dirasakan sakit. Contohnya, kabidi. Sedangkan andai atau ya ditentukan dalam menyeru nama Allah Ta'ala. Sampai-sampai nama Allah jangan diseru dengan yang lainnya. Dan dalam istighosah atau permintaan tolong, sampai-sampai tidak diizinkan meminta bantu dengan di sampingnya. Mustasna. Mustasna ialah isim mansub yang terletak setelah huruf istisna untuk menyatakan hukum yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Bahasa gampangnya, mustasna ialah bab yang menerangkan kata yang dikecualikan yang jatuh setelah huruf istisna. Adapun isim yang terletak sebelum huruf istisna dinamakan mustasna minhu. Contoh mustasna, ja'atul labu illa zaidan. Telah datang seorang pelajar kecuali Zaid. Lafad zaidan mustasna. Lafad at-tullabu mustasna minhu. Kata illa ialah salah satu huruf istisna. Kata sebelumnya yakni at-tullabu dinamakan mustasna minhu. Dan kata setelahnya zaidan dinamakan dengan mustasna. Selanjutnya, pembagian mustasna. Mustasna terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama muttasil. Muttasil yaitu mustasna yang sebenarnya adalah bagian dari kelompok mustasna minhu.
Contoh, ja'al mudarrisuna illa mahmudan. Para guru sudah datang kecuali Mahmud. Jika kita lihat, mustasna di atas adalah kata mahmudan dan ia adalah bagian dari mustasna minhunya, yaitu al-mudarrisuna, atau menunjukkan bahwa sebenarnya Mahmud juga seorang guru, hanya saja ia tidak datang. Mustasna mutasil ini bermanfaat sebagai takhsis atau pengkhususan sesudah kata mim atau kata umum. Yang kedua, munqati'. Munqati' yaitu mustasna yang bukan bagian dari jenis mustasna minhu atau kebalikan dari mustasna mutasil di atas. Contoh, ahtaraqat al-madrasatu illal kutuba. Artinya, sekolah tersebut terbakar kecuali sejumlah buku. Mustasna di atas adalah kata al-kutuba dan mustasna minhunya adalah al-madrasatu. Antara keduanya kata ini adalah hal yang berbeda, maka dinamakan juga mustasna munqati'. Mustasna munqati' berfaedah untuk istidra atau pengecualian, bukan taksis atau pengkhususan. Huruf-huruf istisna. Istisna mempunyai 8 huruf, yaitu illa, wa ghairu, wa siwa, wa khala, wa ada, wa hasya, wa laisa, wa la yakunu. Hukum pembacaan istisna. Penggunaan huruf-huruf tersebut di atas dipecah menjadi 4, yaitu yang pertama, mustasna bi'illa al-muttasil. Mustasna jenis ini memiliki 3 keadaan. Wajib dibaca nasab, yaitu bila mana kalimatnya tam lagi mujab, atau kalimat sempurna dan positif, tidak ada kata negatifnya. Mustasnanya dilafalkan baik letaknya sebelum atau juga sesudah mustasna. Contoh, yang pertama, yanjihut tullabu illal kasula. Contoh yang kedua, yanjihu illal kasula at-tulabu. Yang kedua, mustasna bi illa munqati'an. Mustasna dengan huruf illa tapi yang munqati'. Antara mustasna dan mustasna minhu berbeda jenis. Mustasna jenis ini mesti dibaca nasab, baik letaknya sebelum atau sesudah mustasna minhu, atau baik kalapnya mujab, yaitu kalimat positif tanpa kata tidak, atau manfi, kalimat negatif dengan kata tidak. Contoh, ja'a zaidun illa haqibatahu. Artinya Zaid telah datang kecuali tasnya. I'rabnya haqibata. Mustasna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Artinya tas mustasna dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya karena termasuk isim mufrad. Yang ketiga, mustasna dengan huruf ghairo dan siwa. Mustasna jenis ini harus dibaca jar atau majrur selamanya dengan cara idhofah. Ghairo dan siwa menjadi mudhof, adapun mustasnanya menjadi mudhof ilaih, maka dibaca jar. Contoh, ja'al qaumu ghairu zaidin. Artinya sekumpulan kaum telah datang kecuali Zaid. Contoh yang kedua, ja'al qaumu siwa zaidin. Artinya sekumpulan kaum telah datang kecuali Zaid. Yang keempat, mustasna dengan ada, khala, dan hasya. Mustasna jenis ini mempunyai 2 hukum, yaitu mustasna dibaca nasab sebagai maf'ul bih karena kata ada, khala, dan hasya sebagai fi'al madi. Jadi mustasnanya itu menjadi maf'ul bih dari kata khala, ada, dan hasya. Contoh, dhahabal qaumu khala zaidan. Artinya sekumpulan kaum pergi meninggalkan Zaid. Yang kelima, mustasna dengan lafaz laisa dan la yakunu adalah bagian dari fi'al naqis. Namun terkadang dua-duanya la yakunu dan laisa bermakna istisna. Mustasna dari lafaz keadaannya akan selamanya dibaca nasab, sebab mustasnanya tersebut menjadi khobarnya. Contoh, dhahabal qaumu laisa zaidan. Artinya sekumpulan kaum yang telah pergi bukanlah Zaid. Baik, sekian makalah dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.